Marx melihat bahwa di agama apa yang ada kita temuin sehari-hari di agama dibalik gitu loh. Itu yang kemudian ini enggak yang bikin kemudian Marx ini kadang gak disukai oleh orang-orang yang beragama karena bilang agama itu candu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Berbeda Tapi Bersama. Nah, kali ini kita akan ngomongin sesuatu yang besar sekali dengan orang yang juga besar sekali. Karena namanya adalah Wasi Gede Puraka. Iya dong, besar dong. Kan gede dia. Benar. Dan pasti Bang Gede ini pasti asalnya dari Sunda, dari namanya udah jelas. Dari Bali dong. Bang Gede apa kabar? Aman, Bib. Aman. Alhamdulillah. Aman, iya emang. Tipikal orang-orang yang ngerti tentang Marxisme itu jawabannya aman. Aman. Karena di zaman yang lalu mereka sering tidak aman. Bang Gede, ini keterangannya adalah peneliti di bidang filsafat dan sosial ya. Ya. Dan banyaklah mengulas tentang Marxisme. Makanya kita kali ini akan membahas tentang Marxisme. Tapi banyak orang yang nggak mau bicara tentang Marxisme karena Karl Marx ini katanya ateis. Benar nggak? Karl Marx itu dia lahir dari keluarga Kristen yang taat. Keluarganya, bapaknya sendiri pendeta. Pendeta Katolik. Bukan, pendeta Kristen. Protestan. Protestan. Nah, dia sendiri juga belajar banyak di masa-masa awal kehidupannya itu sampai remaja lah kira-kira. Awal remaja itu banyak belajar soal-soal keagamaan. Ya, kemudian dia baru mulai tertarik ke filsafat kira-kira di usia remaja menuju dewasanya lah gitu. Oke. Nah, di situ dia kemudian dia belajar banyak hal. Marx ini kan terkenal sebagai pembelajar dari banyak hal, mulai matematika, fisika, filsafat, ekonomi, segala macam itu. Maka seluruh hasil pembelajarannya itulah yang kemudian memuarakan dia kepada karya-karya besarnya itu. Nah, kalau soal ateisme atau tidak, Marx agak sulit dibilang. Karena banyak tulisan-tulisannya itu kalau kita periksa, itu justru banyak diambil dari kisah-kisah Injil. Oh, contohnya, Bang? Misalnya soal itu yang disebut sebagai masyarakat komunis gitu ya. Itu masyarakat komunis misalnya di Injil itu yang itu ada rujukannya yang disebut sebagai masyarakat Kristen purba. Gitu. Jadi terutama misalnya kalau dicek itu Injil sebutannya kisah para rasul gitu ya. Nah, itu adalah bagaimana laku hidup orang hidup bersama-sama, berbagi barang milik bersama, saling bersolidaritas, membangun ikatan iman yang sama, gitu-gitulah kira-kira gitu. Jadi ya itu menariknya karena kok banyak nih contoh-contoh yang dia pakai gitu, analogi, metafor-metafor lah, perumpamaan-perumpamaan itu justru diambil dari banyak kitab suci kekristenan gitu. Kalau saya amatin pengamatan pribadi itu banyak yang filsuf-filsuf zaman dulu tuh kurang lebih kayak gitu. Iya. Jadi kayak gitu gimana nih? Kayak gitu tuh artinya nggak jelas ininya, orientasi ideologi agamanya, keagamaannya gitu, nggak jelas. Karena misalnya kalau dulu siapa Kant ya, Immanuel Kant lah. Pada akhirnya dia agnostik misalnya. Agnostik itu kan cuma pengen ngomong ya gue percaya Tuhan, tapi cukup percaya aja, gitu. Tanpa menjalani ritual-ritual segala macam gitu. Cukup diandaikan ada aja gitu. Dan Marx ini punya pemahaman yang tentang Tuhan bahwa dia mungkin terpengaruh oleh Feyerabend ya, bahwa sebenarnya bukan Tuhan yang menciptakan kita, tapi kita yang menciptakan Tuhan. Betul. Bener nggak? Ya, itu tesis dia soal Feuerbach ya. Ini kritik dia Feuerbach, dan itu untuk menjawab sebenarnya kan gini, Feuerbach itu bedanya sama Marx, dia masih disebut sebagai materialisme yang kasar lah, masih rough gitu ya. Nah, Marx beda karena
perbedaannya adalah benar, sebagian benar bahwa manusia membuat agama, bukan agama yang buat manusia gitu loh. Tapi Oke. Kalau kita kan meyakini bahwa agama itu dari Tuhan. Tuhan menciptakan kita, setelah Tuhan menciptakan kita, Tuhan menurunkan kitab-kitab untuk membimbing kita agar bisa hidup sukses di dunia dan di akhirat. Nah, itu biasanya tema ceramah saya begitu tuh. betul. Nah, kalau Mark gimana memahaminya? Nah, Mark itu dia ngelihat, nah ini ada pengertian mesti spesifik nih, apa yang dimaksud agama, Oke. kan gitu. Agama dalam pengertian yang dikritik Marx adalah agama dalam apa yang dijelaskan sama si Hegel gitu loh, filsuf pendahulunya dia. Oke. Nah, Hegel kan ngelihat bahwa, oh ini nih untuk bisa, bahwa Hegel kritik Katolik, Hmm. bahwa yang ajaran-ajaran Katolik itu sudah membeku di dalam apa namanya tafsir yang literer gitu ya, yang letterlek gitu orang bilang. Oke. Kemudian dia ajaran-ajaran Katolik itu terjebak pada gambaran-gambaran tentang dunianya sendiri. Nah, maka yang diperlukan menurut Hegel adalah ini agama ini harus dijelaskan. Maka dia perlu dikonseptualisasikan Agar bermanfaat bagi manusia. agar bermanfaat bagi manusia. Nggak cuma ngisi gereja Betul. doang ya. Hegel itu menjadi terikat, pemahaman yang dia maksud agama itu hampir sama dengan dia maksud dengan filsafat. Oke. Jadi buat Hegel itu agama beralih bentuk dari agama yang dipahami oleh Katolik sebelumnya waktu itu menjadi filsafat. Itu Oke. makanya kemudian jadi satu kesatuan ilmu tuh, seni dan agama. Oke. Waktu itu memang yang namanya seni lagi Booming-boomingnya. boomingnya zaman itu. Ini sebenarnya menarik karena gini, gue pernah baca riset dari Gallup itu menunjukkan ateisme di Arab Saudi aja, khususnya di kalangan anak muda itu angkanya sampai 15%. Di Turki dalam 10 tahun terakhir itu perkembangan ateisme di anak muda itu sampai 3 kali lipat, saking dahsyatnya. Dan sebabnya karena tadi agama tidak dianggap sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi hidup mereka. Dan agama dianggap sesuatu yang isinya mitos-mitos yang nggak masuk akal. Dan anak muda gak suka itu. Plus udah gak bermanfaat, dianggap biang kekacauan di muka bumi ini. Orang bertengkar atas nama agama, orang gak bisa saling menikah atas nama agama, orang bisa saling membunuh atas nama agama. Itu, nah, mungkin itu yang kemudian dikritik oleh orang-orang seperti Marx, Hegel. Ya, artinya gini, agama itu kan teori umum, general teori gitu ya, tentang dunia ini. Dia ensiklopedi, gitu. Ensiklopedi dunia, logika dunia manusia adalah bentuk populer lah, gitu. Nah, buat Marx perjuangan melawan agama itu ya secara tidak langsung perjuangan melawan dunia yang inverted, kebalik gitu ya. Karena kan Marx melihat bahwa di agama apa yang ada kita temuin sehari-hari, di agama dibalik gitu loh. Makanya dia sebut sebagai kesadaran yang terbalik. Oke, jadi dunia ini berjalan berdasarkan apa yang terjadi, realitas ya. Agama membalikkannya. Seolah-olah ya itu yang kemudian ini yang bikin kemudian Marx ini kadang gak disukai oleh orang-orang yang beragama karena bilang agama itu candu. Teks agama itu candu itu kan ada di tulisan dia soal kritik terhadap filsafat ini, filsafat hak miliknya, filsafat haknya Hegel. Oke. Itu di bagian pengantar, paragraf 4. Gitu. Nah, di paragraf 1, 2, itu dia nerangin tuh. Di paragraf di pengantar itu. Dia nerangin kenapa dia perlu melakukan kritik itu. Oke. Gitu. Nah, di paragraf keempat, itu persis sebelum kalimat agama adalah candu, itu ada kalimat sebelumnya yang orang seringkali abaikan. Oke. Nah, kalimat itu bunyinya gini. Penderitaan agama pada saat yang sama, gitu. Kata kuncinya di situ. Pada saat yang sama adalah ekspresi dari penderitaan yang nyata, ekspresi dari penderitaan kita sehari-hari, dan ada kata kuncinya juga tuh, protes terhadap penderitaan yang nyata, gitu. Agama adalah keluh kesah makhluk tertindas, bla 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 bla, dan akhirnya disimpulkan itulah agama sebagai candu rakyat. Artinya apa? Kata candu di situ kan kalau kita ngerujuk pada misalnya orang Yunani ya, Yunani akan bilang farmakon itu istilahnya.
Farmakon, farmasi lah. Nah, farmakon itu kan sebenarnya dia racun. Ya, tapi kita tahu kan, racun pada saat yang sama, kalau dia ada dosis tertentu, dia akan jadi obat kan. Oke. Gitu. Nah, pada titik dia menjadi obat, maka tadi disebut penderitaan agama, saya tadi nyebut dan protes terhadap penderitaan nyata. Jadi agama di satu sisi bisa menjadi candu, gitu ya. Meninabobokan, menumpulkan rasa sakit akan penindasan, tapi di sisi lain dia juga bisa jadi obat. Oke. Gitu. Dia obat apa? Obat untuk orang bangkit melawan penindasan. Oke. Gitu. Nah, ini contohnya sudah banyak dalam sejarah. Bagaimana agama menjadi kekuatan untuk kebangkitan melawan penjajahan. Ini gue iseng-iseng buka nih. Apa yang kemudian menjadi quote di mana-mana. Agama adalah candu. Tulisan Marx dalam satu karyanya tahun 1843. Ya. A Contribution to the Critique of Hegel Philosophy of Right. Ya. Dia bilang gini, agama adalah desah nafas keluhan dari makhluk yang tertekan. Hati dari dunia yang tak punya hati dan jiwa dari kondisi yang tak berjiwa. Betul. Ia adalah opium bagi masyarakat. Ini yang kemudian dibilang agama adalah candu. Betul. Nah, jadi yang mau aku cek, yang dikritik oleh Marx, agama atau keberagamaan sih? Dengerin cerita lengkapnya cuma di aplikasi Noise. Download Noise sekarang di App Store atau Play Store.